Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para hadirin hadirat jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur sudah seyogianya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan bimbingan rahmat, inayah dan hidayahnya di hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kemampuan untuk bertaqarrub diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat Idul Fitri sebagai upaya dan ikhtiar untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai rasa syukur atas hidayah yang telah kita raih sehingga kita dapat menunaikan ibadah saum secara maksimal. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan mudah-mudahan semua ibadah dan ketaatan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan menjadi wasilah untuk meraih maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para hadirin jamaah aidin aidat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara 10 ahli surga yang direkomendasikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang bernama Zubair bin Awam. Beliau memiliki 3 putra laki-laki yang sangat luar biasa, yang kelak di kemudian hari menjadi catatan penting dalam sejarah peradaban Islam. Yang pertama bernama Abdullah bin Zubair. Yang kedua bernama Urwah bin Zubair. Dan yang ketiga bernama Mus'ab bin Zubair. Ketika mereka masih pemuda atau remaja, mereka pernah berkumpul di Hijr Ismail, tempat dekat Ka'bah, ditemani oleh seorang temannya yang merupakan kerabatnya sendiri, yaitu Abdullah bin Umar. Maka kata Abdullah bin Zubair, tamannau, kita berada di tempat yang suci, tempat yang kalau kita menginginkan sesuatu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka berharaplah, ungkapkanlah segala cita-cita kita, mudah-mudahan kelak dikabul Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masing-masing mereka mengungkapkan cita-citanya. Yang pertama Abdullah bin Zubair mengatakan, atamanna al-khilafata. Kelak aku suatu saat aku ingin menjadi khalifah Islam, pemimpin Islam yang sangat luar biasa. Kemudian adiknya Murwah bin Zubair, atamanna an yukhadha alayyal ilmu. Aku berharap kelak suatu ketika menjadi ahli ilmu sehingga banyak orang dari penjuru dunia yang mengambil ilmu dariku. Sementara adiknya yang terakhir Mus'ab bin Zubair, dia memiliki kedua keinginan. Atamanna imra'atal Iraq. Aku berharap menjadi penguasa Irak. Wal jam'a baina Aisyah binti Tolhah wa Sukainah bintil Husain. Dan aku berharap memiliki 2 istri dari 2 sahabat yang luar biasa, yaitu Aisyah binti Tolhah dan Sukainah binti Husain. Adapun Abdullah bin Umar, dia berharap atamanna al-maghfirata. Aku berharap kepada Allah agar diampuni semua dosa-dosa. Aidin aidat rahimani wa rahimakumullah. Maka sesuai dengan keinginannya, di kemudian hari ketiga orang ini doanya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Zubair, dia menjadi khalifah, meskipun di saat itu khalifah terbagi kepada 2. Ada Yazid bin Muawiyah dan Abdullah bin Zubair. Karena banyak negara-negara Islam, negeri-negeri Islam yang tidak mengangkat bayat kepada Yazid bin Muawiyah, akhirnya mereka memberikan bayatnya kepada Abdullah bin Zubair. Meskipun terjadi 2 kelompok terbelah kepemimpinan Islam, tapi setidaknya apa yang diharapkan oleh Abdullah bin Zubair
menjadi seorang pemimpin besar itu pernah terjadi. Meskipun beliau mati dalam keadaan mengenaskan, yaitu terbunuh dalam peperangan saudara antara Yazid bin Muawiyah dan Abdullah bin Zubair yang dikomandoi oleh Hajjaj bin Yusuf. Tapi ini membuktikan ikhwan fiddin bahwa apa yang diinginkan oleh Abdullah bin Zubair terlaksana. Yang kedua, demikian juga adiknya Urwah bin Zubair. Karena dia mencintai ilmu agama, dia sangat senang belajar ilmu agama, bahkan dia langsung belajar kepada bibinya. Karena ibu Abdullah bin Zubair adalah kakak Aisyah, yaitu yang merupakan putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Maka dengan bebas dia belajar ilmu hadis kepada Siti Aisyah, sehingga di kemudian hari dia menjadi rujukan ilmu hadis, ilmu fiqih. Maka dari penjuru dunia mendatangi Urwah bin Zubair. Akhirnya terkabullah cita-citanya. Demikian juga dengan adiknya yang bungsu, yaitu Mus'ab bin Zubair. Di kemudian hari dia menjadi gubernur di Irak, dan sekaligus dia bisa menikahi dua perempuan yang sangat luar biasa, putra dari dua sahabat, yaitu Tolhah dan Husain. Dia bisa memiliki dua istri yang luar biasa, yaitu Aisyah binti Tolhah dan Sukainah bintil Husain. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau mereka menginginkan cita-cita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya dunia, mereka pun dikabulkan karena keberkahan tempat hijir Ismail. Maka yang menarik dari apa yang disampaikan oleh ketiga orang ini adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sama sekali tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sifatnya materi, yang sifatnya dunia. Dia tidak meminta jabatan, dia tidak meminta popularitas, dia tidak meminta istri yang banyak, tapi dia hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, atamana al-maghfirah. Aku memohon kepada Allah agar segala kesalahan dan kealfaanku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selintas mungkin apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar kurang begitu menarik, kurang keren, kurang hebat. Tapi kalau kita kaji lebih dalam ikhwan fiddin tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, ini sangat luar biasa. Tidak ada anugerah pemberian yang Allah berikan kepada umat manusia yang paling besar di dunia ini selain al-maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagai satu-satunya jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih menyisakan dosa, hatinya penuh dengan dosa-dosa, noda-noda kesalahan, itu nggak mungkin dia mendapatkan rahmat Allah, bahkan tidak mungkin dia masuk surga. Hanya orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, inilah yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Aidin, aidat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan apabila kita berfikir dan meneliti tentang syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, Allah menyuruh, Allah melarang, esensinya cuma satu, untuk melepaskan, menghapus segala kesalahan dan dosa kita. Ibadah saum yang barusan kita tinggalkan selama sebulan penuh, sholat tarawih yang kita lakukan, itikaf 10 hari kita berdiam diri, melepaskan segala kesibukan duniawi kita lakukan, esensinya satu. Ingin apa? Agar dosa kita diampuni. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang saum Ramadan dasarnya iman dan mengharap pahala dari Allah, dosa yang terlalu, semua dosa yang sebelumnya akan diampuni. Kita punya dosa 20, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, atau 70 tahun karena puasana pas usia 70 hiji tahun. Maka selama 70 tahun dosa kita diampuni hanya dengan saum Ramadan. Atau man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan, dasarnya iman dan mengharap ridho Allah, diampuni dosanya.
Demikian juga ketika itikaf, doa yang direkomendasikan oleh Nabi selama 10 hari yang harus diulang-ulang terutama di malam-malam ganjil, hanya satu doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau ini zat yang selalu memberikan rasa maaf, suka kepada orang yang meminta maaf. Maafkanlah, bebaskanlah, lepaskanlah noda-noda dosa dalam. Jadi esensinya itu. Disinilah kehebatan, kecerdasan Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, putra Umar bin Khattab yang digadang-gadang juga sebagai ahli surga. Apa yang mereka inginkan, yang sifatnya dunia, mereka dapatkan ketika di dunia. Abdullah bin Zubair, dia mendapatkan kekuasaan ya ketika dia hidup di dunia. Walaupun ada konsekuensi, dia harus berperang dengan saudaranya sendiri. Walaupun dia mati dalam mengenaskan. Urwah bin Zubair sama, dia dapatkan popularitas yang luar biasa, menjadi tokoh intelektual. Dia dapatkan selama dia hidup. Setelah dia hidup, selesai khanfidin. Demikian juga Mus'ab bin Zumair, dia mendapatkan kekuasaan, bahkan dia mendapatkan 2 istri yang cantik dan solehah. Dia dapatkan ketika dia hidup. Setelah mati, selesai. Tapi Abdullah bin Umar, dia mendapatkan maghfirah dari dunia menembus ke alam akhirat. Ketika seseorang butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, ketika dihisab, di mana jangankan orang lain, istri kita, suami kita, anak kita, ketika kita kekurangan satu amal ditimbang ku Allah, kurang satu amal, kita akan datang kepada istri kita meminta agar diberikan pahala yang besar dari suami kita. Hiji we cenah nyuhunkeun supados abis salamet. Kumaha cek carogena teh lain teu nyaah cenah ka salira teh. Da akang ge tengar duh ka eta teh acan aya jaminan ah salamet atau henteu. Suaminya tidak akan memberikan kebaikan kepada kita. Demikian juga datang ke ayahnya, datang ke ibunya, datang ke anaknya. Semua orang tidak akan membantu diri kita ikhwan fiddin kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itulah tidak ada anugerah atau permohonan doa yang harus kita sampaikan kepada Allah di antara doa-doa ini selain al-maghfirah. Rasulullah SAW jika melakukan salat malam, dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh wa man fihin walakal hamdu anta qaimus samawati wal ardh walakal hamdu anta walakal hamdu antal qayyim antal haq wa wa'duka haq. Terus banyak itu Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa taala di awal. Diakhiri faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampuni dosaku apa yang telah lalu dan yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku tampakkan. Rasulullah wa ikhwan fiddin, Nabi yang sudah dijamin surganya, ternyata salah satu doa dalam sholat malam adalah maghfirah, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW apabila ada keresahan, ketidaknyamanan dalam hatinya, beliau duduk, tidak bergerak, tidak menoleh. Dia khusyuk, fokus dan membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni dosaku, terima tobatku, karena Engkau zat yang menerima tobat dan yang pengampun. Itu dibaca 100 kali. Ini membuktikan bagaimana maghfirah sesuatu yang sangat luar biasa ketika Allah memberikan kepada seorang hamba. Maka dari kejadian ini, bila ketiga putra Abdullah Zubair bin Awam dikabul, saya yakin Abdullah bin Umar pun doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memohon maghfirah. Aidin, aidat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita harus meminta maghfirah? Karena Allah suka kepada orang yang mengampuni dosa. Nah, yang menjadi persoalan buat kita,
Ya, ketika Allah memiliki sifat Al-Ghafur, yang pengampun, At-Tawwab, yang penerima taubat, yang paling terbaik buat kita, bagaimana kita mewujudkan, menghadirkan sikap Al-Maghfirah itu ke dalam diri kita. Itu yang luar biasa. Jadi Asmaul Husna akan bermakna ketika Asmaul Husna itu diwujudkan dan dihadirkan ke dalam hati kita, kemudian kita realisasikan ketika bermuamalah dengan sesama manusia. Apabila Allah Subhanahu wa taala memiliki maghfirah, maka upayakan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa memaafkan, bisa mengampuni semua kesalahan orang lain, terlepas dengan kesalahan apa yang dia lakukan. Target dari ibadah saum adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa adalah mampu menghadirkan sifat asma Allah ke dalam dirinya, dalam kehidupannya, yaitu sifat Al-Ghafur, Al-Afu, sifat pemaaf dan sifat mengampuni. Makanya di dalam surat Ali Imran ayat 134, ketika Allah menyitir sifat orang yang bertakwa, wal qadiminal ghaid, orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya, wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Orang ini membuat kita marah, lalu kita maafkan. Nah, inilah upaya. Jadi ketakwaan itu upaya untuk menghadirkan sifat Allah dalam diri kita, dan itu adalah maghfirah atau al-af. Maka untuk itulah Rasulullah SAW bagaimana agar mewujudkan, menghadirkan komunitas muslim agar selalu sesuai dengan jati dirinya. Muslim itu adalah bersaudara, yang dimana ketika Rasulullah mengilustrasikan seorang muslim dengan muslim itu bagaikan satu anggota tubuh, yang dimana ketika salah satu anggota tubuh kita merasa sakit, maka akan dirasakan oleh tubuh-tubuh yang lain. Ketika kita sakit mata, sakit gigi, kan tidak hanya mata dan gigi, termasuk juga kepala kita sakit. Ketika dompet kita sakit, kosong, kan karena emutan teh. Pika hulang-hulang, pika stres. Nah, ini membuktikan bahwa jadi ketika bagian organ kita ada yang sakit, ternyata semua anggota tubuh ikut merasakan sakit. Nah, itulah jati diri seorang muslim. Ketika seorang muslim merasa sakit, merasa teraniaya, terdolimi, kita pun harus merasakan, sehingga timbul kepedulian. Itulah esensi saum. Wal afina 'anil nas. Bagaimana mampu memaafkan kesalahan. Makanya dalam hadis Muslim, Rasulullah menasihati para sahabatnya, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudaranya muslim. Fala tadzalamu. Jangan saling dengki, jangan saling iri, jangan saling membelakangi, jangan saling nipu, ya. Jangan saling merendahkan dan menghinakan. Bihasbi mri'in, cukup seorang muslim melakukan sebuah dosa, an yahqirahu akhuhu, ketika dia merendahkan seorang muslim. Kenapa seorang muslim tidak boleh direndahkan, tidak boleh dihinakan, terlepas apapun kapasitas dan kemampuannya? Karena harga, nilai seorang muslim ikhwan fiddin bagi Allah lebih berharga daripada langit dan bumi. Kiamat ini tidak akan terjadi kecuali penghuninya sudah tidak ada keimanan kepada Allah. Ketika penghuni bumi ini kafir semua, tidak ada yang menyebut Allah Subhanahu wa taala, kiamat akan terjadi. Artinya Allah akan menghentikan alam semesta ini, tidak akan hancurkan bumi dan langit serta isinya ketika ada seorang muslim. Ketika ada seorang mukmin. Lihat, nilai bagi Allah seorang muslim lebih berharga dari langit dan bumi. Tapi ternyata oleh kita nilai yang berharga ini dianggap tidak berharga. Kita lecehkan, kita hinakan, kita bully dan lain sebagainya. Ini bertentangan dengan nilai-nilai kita sebagai seorang muslim.
Makanya Abdullah bin Umar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin tidak hanya dia menginginkan dirinya diampuni dari segala kesalahan dan kealfanya, tapi dia juga menginginkan bagaimana sifat maghfirah Allah bisa dihadirkan dalam dirinya, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang mudah, yang simpel, yang tidak ribet. Inilah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita sangat berharap dengan Ramadan selama sebulan kita dibina, dididik bagaimana kita meninggalkan makan minum, kita sholat tarawih, kita tadarus Al-Quran, bahkan kita menetap di masjid atau di rumah 10 hari. Esensinya itulah, esensinya agar kita bisa lebih peka, bisa lebih memaafkan kepada semua kesalahan, terutama kaum muslimin. Ada sebagian yang mengatakan ibadah itu harus memiliki 3 komponen. 1 ikhlas, 2 harus sesuai dengan petunjuk Nabi, yang ketiga harus berasar, berdampak. Saum itu dampaknya apa? Tattaqun. Kita jangan tinggi-tinggi hayalan kita, satu saja. Insya Allah saum kita diterima, ibadah kita diterima, itikaf kita diterima, bahkan semua amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima insya Allah, manakala hati kita, jiwa kita, perbuatan kita sudah mencerminkan sifat-sifat Allah, memaafkan, mengampuni kepada semua kekurangan, kesalahan orang lain. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan dalam khutbah Id ini. Mudah-mudahan kehadiran Ramadan sebulan penuh ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang bisa mengendalikan emosi kita, nafsu kita, sehingga kita menjadi manusia yang luar biasa, manusia yang paling bermanfaat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga di hadapan manusia, menjadi manusia-manusia yang luar biasa, mampu memaafkan, bahkan lebih dari itu mampu berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat tidak baik kepada diri kita. Para hadirin, a'idin, a'idat rahimani wa rahimakumullah. Itu saja barangkali khutbah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.